Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Henry Wibowo. Kita tetap ada di acara Bola Break. Nah, ini kebetulan syutingnya pas bulan puasa nih kan. Alhamdulillah. Nah, ini temen gue yang samping nggak tahu nih puasa apa enggak nih tadi. Hari ini gue nggak puasa Oh karena iya, jujur dia. pagi tadi harus minum obat. Oh iya. Nama lu nama. Oh iya. Siapa tahu aja ada yang belum kenal kan nama lu kan. Assalamualaikum, nama saya Gregah Nuriksani. Terus kita editor di bola.com ya. Oke. Dan ini tadi yang lo bilang ini edisi spesial nggak sih? Spesial lah Ramadan. Spesial ya kan? Ramadan ya. Ini pahalanya berlipat ganda ini kita nih. Yo, sehat bro Mek. Sehat dong. Kita udah berapa minggu nggak Betul. syuting ya? Udah kangen nih kayaknya nih ya. Udah kangen nih sahabat ya. bola.com nih. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih bro Mek? Nih kita akan membahas Liga Champions nih. Berarti sudah masuk ke fase perempat final. Dan kemarin juga sudah drawing ya. Tapi sebelum kita membahas drawingnya, ada statistik menarik lah nih, ya kan? Tuh. Dan akhirnya di perempat final ini ternyata tidak ada wakil Serie A nih, ya kan? Di perempat final. Setelah kemarin Inter Milan kalah secara dramatis lah ya dari Atletico Madrid, dan Napoli kalah dari Barcelona. Nah, menurut lo ada apa dengan tim-tim dari Serie A ini? Ya, cukup bikin kaget sebenarnya ya, karena kan beberapa tim Italia, nggak beberapa sih, gue rasa cuman AC Milan aja ya yang julukannya tuh dia DNA Eropa gitu kan, DNA Eropa gitu. Dan apa namanya, untuk Milan sendiri kan kita tahu doi mereka tersingkir kan di babak grupnya juga panas tuh. Oh, betul. Neraka tuh, ada PSG, ada tim kaya raya baru Newcastle. Sama satu lagi apa grupnya lupa malah gue. Ya udah pokoknya nggak lolos lah dia. Pokoknya intinya nggak lolos lah. Dan Milan, Lazio justru lolos kan. Lazio justru terakhir kan kalah sama Munchen sama Munchen dia lolos dia. Iya. Jadi gua ngelihatnya, oh berarti Lazio tadi ada 3 tim berarti Serie A yang gugur sama Lazio juga. iya. Nah, si Milan baik lagi nih Milan nih. Milan kan dia masih mentas ya di Liga Eropa akhirnya. Sama AS Roma juga di Liga Eropa. Intinya sih walaupun mereka pada tersingkir, tapi kan ada satu tuh kan. Lazio aja kan yang akhirnya enggak, yang sudah tersingkir dari Eropa lah, intinya kayak begitulah. Jadi gua rasa ini bukan sesuatu yang harus disesali atau ditangisi atau dibikin sedih gitu lah sama fans-fans Serie A terutama ya, karena kan masih banyak wakilnya di fase gugur Liga Malam Jumat masih ada lah, intinya begitulah. Tapi kan puncaknya di Liga Champions nih Bro Mek ya kan. Kalau gue sih paling menyayangkan adalah kekalahan Inter Milan nih ya. Yang disayangkan adalah Inter cuma menang 1-0 saat mereka bermain di Giuseppe Meazza di kandangnya. Iya, Arnautovic yang begini. Iya. Arnautovic bukan sih? Arnautovic bener ya. Iya. Dan ini seharusnya ya dengan status mereka sebagai finalis Liga Champions musim lalu sudah lebih matang lah ya di kompetisi ini, dan harusnya di leg pertama kemarin melawan Atletico Madrid bisa mencetak lebih dari 1 gol kan. Karena memang tampil di kandang si Atletico Madrid ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya untuk tim manapun lah ya. Karena memang nih Stadion Wanda Metropolitano ini terkenal sangat angker lah, apalagi bermain di Eropa kan. Dan jika kita bicara DNA Eropa, bahkan di era Liga Champions atau mungkin kita nariknya di 10 musim terakhir, Atletico Madrid ini salah satu tim yang memang sering juga tampil sampai jauh gitu kan, di semifinal sampai final kan, pernah juara juga kan. Yang paling berkesan itu waktu Dioi menang final lawan Madrid tuh, 2015 apa 16 gue lupa. Iya. Jadi memang selain daripada faktor stadion tadi, memang Atletico Madrid itu menurut gua salah satu tim dengan defensif terbaik gitu. Betul. Dengan pertahanan terbaik lah gitu kan, dengan Diego Simeone yang di sana kan back-backnya juga emang gacor-gacor. Diego Godin, terus dulunya ada siapa lagi tuh. Terus ada Gimenez di back kirinya. Lo kalau main FM pasti lo beli tuh. Jose Gimenez ya, gue lupa deh namanya. Pokoknya itu dah. Dan kita sekarang lanjut ke perempat final ini, drawing nih. Ya kan, ada berarti total ada 4 pertandingan, dan kita bahas satu persatu lah nih kan. Boleh. Nah, tadi karena kita lagi ngomongin Atletico Madrid akan bertemu Borussia Dortmund. Nah, ini Borussia Dortmund juga bisa dibilang salah satu kejutan lah ya, setelah bisa dibilang di domestiknya mereka kan tenggelam ya di bawah Bayern Munchen dan juga Leverkusen, tapi di Liga Champions sejauh ini bisa berbicara banyak nih. Kira-kira bisa gak nih dia melewati Atletico Madrid yang tadi sudah kita bahas lah nih, salah satu tim dengan DNA Eropa juga nih, Atletico Madrid nih. Ya, Atletico Madrid versus Borussia Dortmund kayaknya pertandingan antara dua tim kuda hitam sih ya. Terus setuju nggak lo Bro Mek? Betul kuda hitam. Karena kan di yang lo bilang tadi di Liga Domestik atau di kompetisi La Liga dan Bundesliga kan mereka juga sama-sama nggak terlalu ini bagus ya. Iya, trennya dia
yang angin-anginan lah, memang di situ-situ aja gitu, situ-situ aja kan si kedua tim ini lah, Atletico Madrid dan Borussia Dortmund. Jadi gua rasa dengan Dortmund yang terkenal sebagai pencetak pemain muda atau apa ya, dia itu bisa menyulap pemain yang tadinya bukan siapa-siapa tuh jadi harga mahal kayak gitu lah kan. Banyak contohnya tuh adalah Götze, Lewandowski, terus kemudian siapa sih, Jamal Musiala kan. Jamal Musiala di Munchen nih. Iya. Jadon Sancho balik lagi ke situ. Itu tadi gue baru ngomong. Jude Bellingham pernah kan ya? Iya, dia jebolan Dortmund juga. Iya, banyak tuh. Jadi ini bakal menarik sih. Tim dengan apa namanya? Atletico Madrid yang bisa gue sebut sebagai tim dengan komposisi pemain yang lagi matang-matangnya, itu melawan Dortmund yang bisa dibilang lagi mencetak lah, berarti mencetak lah. Ada pemain-pemain seniornya banyak sebenarnya di Dortmund juga. Cuman itu yang bikin menarik, yaitu dia komposisi antara pemain tua dan muda di Dortmund itu menurut gue Tokcer sih. Jadi siapa yang lolos nih? Atletico Madrid apa Dortmund nih? Leg pertama kalau Dortmund bisa nahan imbang minimal, terus di leg keduanya Dortmund menang, ya Dortmund yang lolos sih kalau menurut gua. Gua Atletico Madrid aja. Biar beda aja kan. Nih sekarang kita geser di pertandingan final lainnya nih. Ini big match nih, ya kan? PSG lawan Barcelona. Ya. Nah, kalau menurut lu layak kan sih disebut big match karena Barcelona kan nih, ya bisa dibilang beberapa musim terakhir ini ya performanya tidak terlalu bagus lah, meskipun di Liga Spanyol ya masih ada di papan atas, tapi kan nama Barcelona ini udah nggak sementereng lah di era dulu ada Xavi, ada Iniesta, ada Messi kan. Bisa nggak nih mereka menghadapi PSG nih? Ya, Barcelona sekarang jadi ini ya, tim yang tidak semenakutkan dulu gitu. Waktu zamannya ada Sergio Busquets, terus Xavi, terus si Iniesta gitu. Dan sebenarnya kalau pertandingan ini gue lebih menyoroti si PSG-nya sih. Itu adalah laga nanti kalau misalkan musim ini Liga Champions ini adalah peluang terakhir buat Mbappe memberikan trofi pertama Liga Champions, si kuping besar. Sebelum musim depan dia pindah ke Roma ya. Ke Roma. Bukan. Lu baca berita di mana itu? Baca berita di mana? Bikin sendiri berita. Bikin sendiri ya. Boleh. Boleh lah, enggak apa-apa kan belum deal juga kan? Belum deal juga. Lanjut. Nah, jadi justru gua ngeliat ini sebagai pertandingan antara Mbappe versus Barcelona sih gitu, karena kan yang isu yang paling dekat selain ke Roma ya, Mbappe itu kan isunya kan ke Real Madrid nih. Jadi kalau misalkan emang bener nih udah jadi kayak apa ya, latihan dulu deh gua untuk melawan culesnya tuh kalau menuhin stadion Spotify Camp Nou kan. Kayak gitu sih, itu menurut gua sih. Dan lu kalau nanya jangan prediksinya gimana, gua sih jujur menjagokan PSG, ibaratnya gue pingin PSG yang lolos gitu. Begitu, bukan gue Barcelonanya oke lah, cuman gue pingin PSG yang lolos. Kalau gue mau nambahin adalah PSG musim ini gue nilai malah lebih komplit kekuatannya ketimbang saat PSG masih ada Messi, masih ada Neymar ya kan, di trio lini depan itu ada Messi, Mbappe dan Neymar. Dulu ada Cavani juga kan dulu. Ada Cavani juga. Di musim ini justru tanpa pemain-pemain seperti Neymar dan Messi ini performa PSG ini lebih seimbang sih gue lihat. Maksudnya tidak ini ya serangan-serangannya pun jadi lebih sulit ditebak, meskipun Mbappe masih menjadi ruh permainannya atau jadi pemain paling paling diandalkan gitu. Tapi PSG musim ini tuh lebih sulit ditebak gitu. Dan ini akan menjadi tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat sekali untuk Barcelona. Apalagi sama-sama kita tahu ya, Xavi bahkan udah mendeklarasikan bahwa dia akhir musim bakal cabut ya kan. Meskipun di La Liganya saat ini trennya sedang naik lah ya kan, dan bahkan kemarin akhir pekan lalu mereka berhasil mengalahkan Atletico Madrid, tapi gue sekali ini setuju sama lu, PSG yang bakal lolos. Iya. Dan kebetulan gue nambahin sedikit Bro Mek. Jadi setelah Messi, Neymar, terus siapa lagi? Ya Messi, Neymar lah, dia pergi dari angkat kaki dari PSG, pemberitaan negatif soal mengenai PSG itu jadi berkurang drastis nih. Dulu kan sedikit-sedikit setiap pekan pasti ada. Jadi sorotan ya. Ada aja berita ini berantem Messi dengan Neymar, Messi dengan Mbappe berantem gara-gara masalah eksekutor penalti kan gitu-gitu. Padahal ya itulah maksudnya, jadi di pemberitaannya itu jadi minim, tapi justru malah jadi teknisnya fokusnya lah. Jadi fokus gitu, jadi mantep lah ibaratnya. Nah ini kita next lagi nih, pertandingan berikutnya nih nggak kalah menarik nih, ada Arsenal yang sedang bersaing untuk menjadi juara Premier League juga melawan Bayern Munchen. Nah ini Munchen nih sebenarnya di babak 16 besar juga performanya tidak terlalu meyakinkan kan, karena dia mati-matian lah lawan Lazio, bahkan di Olimpico dia sempat kalah kan 0-1 di leg kedua, untungnya bisa ngebalikin skor jadi 3-0. Nah ini melawan Arsenal nih, dan menurut gue ini pertandingan yang salah satu pertandingan yang layak dinanti lah nih antara Arsenal dan Bayern Munchen ya.
Gua mungkin lebih cocok ini Arsenal Bayern Munchen tuh sebenarnya di semifinal kali Bro Mac. Iya. Walaupun kalau dilihat satu-satu ya, Arsenal kan lagi trennya lagi bagus. Kebalikan dengan Bayern Munchen. Munchen tuh di Bundesliga justru lagi banyak banget intriknya, bukan intrik, apa sih namanya? Konflik-konflik internalnya, Kim Min Jae yang belakangan dicadangin terus kabarnya berantem sama Tuchel nggak satu visi misi, kemudian David Alaba juga, Alphonso Davies yang kabarnya juga bermasalah dengan Tuchel. Pokoknya banyak inilah, dan memang di Liga Harry Kane juga terakhir kabarnya ya cedera dia. Gua nggak tahu sampai kapan, yang jelas si Munchen ini bakal kehilangan Harry Kane untuk waktu yang lama, walaupun ya ini perempat final masih agak lama juga kan. Mudah-mudahan sih, gua sih pengennya Bayern Munchen bisa menang karena ada faktor Harry Kane-nya di sini. Ya, entah kenapa gue justru feeling gue Arsenal seperti tanda kutip ya, seperti akan sedikit melepas Liga Champion gitu, karena mungkin mereka lebih fokusnya ini bakal jadi juara Premier League kan, karena di musim lalu pun mereka bisa dibilang sudah selangkah lagi gitu dari juara Premier League, tapi di beberapa pertandingan akhir musim mereka mengendur kan, dan di musim ini mereka saat ini lagi juga ada di papan atas klasmen dan sedang bersaing ketat dengan City dan Liverpool. Dan kalau gue jadi si Arteta, gue bakal lebih fokus di di Premier League sih daripada Liga Champion, karena memang kalau kita bicara Liga Champion pun sebenarnya Arsenal ini belum jadi tim yang punya pengalaman cukup banyak ya di Liga Champion ya. Belum pernah juara kan. Betul, apalagi sejak ditangani oleh Arteta kan. Iya. Ya, dan memang ya kalau menurut gue ya udah fokus aja lah ngejar juara Premier League kan, daripada nanti mati-matian di Liga Champion pun akhirnya kalah kandas kan, juga di Premier League nggak dapat juga jadinya kan, nggak dapat dua-duanya, dan bahkan terancam nggak bisa dapat gelar kan, PLF aja udah tersingkir. Dan ini persis seperti musim lalu kan, dan ini sudah saatnya lah Arteta lebih baik fokus aja lah udah sama Premier League kan, nggak usah mikir Liga Champion lah ya kan. Berarti lawan Munchen pasang tim B aja ya. Iya. Kiwior dimainkan betul. Terus si Reiss Nelson dimainin ya. Kipernya juga Aaron Ramsdale aja lah gitu. Cuman taruh lo gue namain sedikit lagi Bro Mac, sorry. Gue malah ngeliatnya kayak aji mumpung sih. Ini mumpung Arsenal lagi gacor di Liga ya, kenapa enggak dengan Liga Champions? Toh si Arsenal ini juga belum pernah kan juara Liga Champions gitu. Dan jadi gue rasa bakal terbayar. Misalnya gagal nih di Liga Inggris nih, Premier League nggak juara, tapi juara di Liga Champions itu rasanya udah kayak ya udah, yang penting gue dapet juara gitu. Dan satu lagi, untuk ngasih pukulan lagi ke fans Tottenham karena berhasil menyingkirkan Harry Kane yang bisa dibilang legendanya ya. Betul, legenda hidup. Legenda gak sih dia? Legenda tapi Spurs. Belum bisa ngasih gelar juga sih. Ya bikin rekor sendiri aja dia kan. Gol terbanyak, pemain terbanyak kayak gitu dah. Ya, sahabat bola.com, kita akan masuk ke segmen kedua. Nanti ada satu pertandingan perempat final, ini super big match nih yang belum kita bahas. Apa pertandingannya nanti kita bahas di segmen kedua. Sampai jumpa.